Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berhasil mendapatkan air mancur dingin Ice Spirit. Dengan mata tuanya yang keruh terkunci pada botol giok kecil di atas meja, lama kemudian, Gute menjilat bibirnya, dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meraih botol giok ke tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus lembut uap ungu yang pekat. Seketika, dia merasakan tipe api Douki di tubuhnya, yang awalnya bersirkulasi dengan kecepatan seperti kura-kura, menjadi jauh lebih aktif. Ceka-ceka. Suatu hal yang luar biasa. Merasakan perubahan di tubuhnya, ekspresi terkejut muncul di wajah lama Gute. Dia menghela nafas dengan takjub saat dia memukul bibirnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mulai mencari di antara tumpukan sampah di sampingnya. Akhirnya, dia mengeluarkan piring kristal kecil dan jarum berlubang sempit. Dia menempatkan jarum sempit ke dalam botol batu giok dan dengan lembut mencubitnya, menyedot dan mengisi jarum berlubang dengan cairan berwarna ungu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menjatuhkannya di tengah piring kristal. Saat cairan berwarna ungu dijatuhkan ke piring kristal, Xiaoyan dan Gute samar-samar bisa melihat api berwarna ungu menari di dalam setetes cairan berwarna ungu itu. Hal ini menekankan alisnya. Gute berpikir dalam-dalam sejenak. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal dari balik sampul lempengan batu. Setelah itu, dia membukanya dan dengan cepat melihat ke dalamnya, tampak seperti sedang mencari sesuatu. Melihat tindakan Gute, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkinkah lelaki tua dengan penampilan tak terawat ini benar-benar bisa mengenali Amethyst Lionbird Essence? Menyapu pandangannya ke botol giok kecil di atas meja, wajah Xiaoyan berkedut sedikit menyakitkan. Jika Ice Spirit Cold Fountain tidak begitu penting baginya, dia pasti tidak mau mengeluarkan Amethyst Lionbird Essence untuk menukarnya. Benda ini adalah bantuan terbaik saat melatih metode Ki tipe api. Saat berlatih dengannya, seseorang dapat menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk latihan yang sulit. Saat itu dalam kemarahan gunung binatang ajaib, Xiaoyan berhasil mendapatkan 6 botol esensi kelahiran singa amethyst. Setelah mengonsumsinya setetes demi setetes selama pelatihannya, dia mengonsumsi kurang dari setengah botol. Dengan demikian, Xiaoyan hanya memiliki sedikit lebih dari 5 botol Amethyst Lionbird Essence yang tersisa. Namun, dia harus mengambil satu sekarang untuk mendapatkan air mancur dingin Ice Spirit. Masing-masing dari 5 botol Amethyst Lionbird Essence ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang membandingkan nilai berdasarkan kelangkaan dan keunikan, itu tidak akan kalah dengan Ice Spirit Cold Fountain. Bagaimanapun, mendapatkan Amethyst Lionbird Essence tidak lebih mudah daripada memasuki tempat berbahaya manapun. Hanya singa bersayap amethyst tingkat Du Huang yang berarti bahwa banyak orang tidak akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan keinginan mereka. Ketemu. Gute, yang berulang kali membalik-balik buku itu tiba-tiba berteriak saat Xiaoyan merasakan sakit di hatinya. Dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke halaman buku yang tampak kuno, Xiaoyan samar-samar dapat mengamati bahwa halaman itu terbuka untuk memiliki gambar binatang besar dengan tubuh seluruhnya tertutup amethyst dengan mulut terbuka. Binatang besar ini adalah Amethyst Winged Lion. Amethyst Lionbird Essence lahir dari Amethyst Winged Lion dan lahir dengan bayi binatang. Kemungkinan terjadinya hal ini kecil dan mungkin jarang muncul dalam 100 tahun. Bagi mereka yang melatih metode Ki tipe api,
Ini adalah harta yang mungkin tidak dapat ditemukan bahkan dengan banyak emas. Ceka-ceka, nak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar mendapatkan barang unik seperti Amethyst Lionbeard Essence. Setelah membaca dengan lantang informasi tentang Amethyst Lionbeard Essence, Gute bisa tidak membantu tetapi berseru. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengangkat matanya, menatap Gute yang tatapannya tidak pernah meninggalkan botol kecil itu dan berbisik, jadi bagaimana? Grandmaster Gute, apakah Anda puas dengan hal yang telah saya ambil? Mendengar ini, Gute memutar matanya dan tertawa ke arah langit. Jarum sempit di tangannya dengan lembut mengetuk piring kristal saat dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, aku masih belum tahu namamu." Xiao Yan. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Hehe, adik Xiao Yan, itu, karena kamu sedang mencari air mancur dingin Ice Spirit, kamu harus jelas tentang kelangkaannya, bukan? Gute tertawa. Haha. Saya secara alami tahu tentang itu. Jika tidak, mengapa saya harus mengeluarkan benda unik seperti Amethyst Lionbeard Essence? Xiao Yan tersenyum tapi dia membaca sekilas mulutnya sambil tersenyum dingin di dalam hatinya. Apakah orang tua ini mengira dia masih anak-anak? Begini saja. Amethyst Lionbeard Essence, milikmu ini bisa dibilang barang langka tapi kamu harus jelaskan bahwa benda ini hanya berguna bagi mereka yang berlatih metode Ki tipe api. Ini membatasi nilainya. Gute melirik Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tersenyum tipis tapi dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengambil botol giok kecil di depan Gute. Dia kemudian dengan hati-hati menutupnya dan mengangkat matanya untuk melihat Gute yang memberinya senyuman kering. Sambil menyeringai, dia berkata, "Grandmaster Gute, tolong jangan perlakukan saya seperti orang bodoh dan menipu saya. Kami berdua tahu efek besar apa yang dimiliki Amethyst Lionbeard Essence pada mereka yang berlatih metode Ki tipe api. Untuk mendapatkannya, banyak alkemis yang rela kehilangan seluruh kekayaan mereka. Haha, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menegur saya. Sebagai seseorang yang telah mengumpulkan harta selama beberapa dekade, Anda harus jelas akan nilainya yang sebenarnya. Dengan mencoba meremehkan Amethyst Lionbeard Essence yang telah saya keluarkan, Anda pasti mencoba menaikkan harganya. Tapi saya juga akan mengatakan ini dulu, saya hanya punya sebotol Amethyst Essence. Anda dapat memilih untuk menukarnya atau tidak. Di antara hal-hal yang bisa saya keluarkan, itu adalah yang paling berharga. Jika Anda masih berpikir bahwa ini tidak cukup, maka saya harus memilih untuk menyerah meskipun saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Melihat betapa menentukannya Xiao Yan, Gute membuka mulutnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa setelah bermain sebagai pengganggu seumur hidup, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari generasi muda yang juga tidak memberi hormat di depannya. Mata tua berlumpur itu tidak berkedip saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum. Beberapa saat kemudian, Gute menggelengkan kepalanya dan juga tanpa daya berkata, "Karena sudah seperti ini, dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa pertukaran ini mungkin harus gagal." Mendengar ini, wajah Xiao Yan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri, menepuk punggungnya dan berkata pada Gute sambil tersenyum, "Maaf mengganggu Anda, Grandmaster. Ini adalah hari terakhir saya tinggal di Black Rock City. Besok, saya mungkin meninggalkan Kekaisaran Magia.
Semoga kami memiliki kesempatan untuk berbisnis bersama di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berbalik dan bertindak secara alami dan tidak terkendali saat dia melangkah keluar ruangan. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan kekaisaran MAMA, telapak tangan Gute di kaki panjangnya jelas bergetar. Namun, dia tidak langsung membuka mulutnya. Sepasang matanya menatap tajam ke punggung Xiao Yan saat bibirnya menggigil. Ruangan itu benar-benar sunyi. Hanya suara langkah kaki Xiao Yan yang teredam yang bisa terdengar. Dengan punggung menghadap Gute, Xiao Yan melihat pintu kamar semakin dekat. Keringat dingin juga muncul di senyuman yang dia pertahankan di wajahnya. Dia benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, jika dia mundur dalam situasi ini, Gute yang seperti serigala yang licik itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuatnya membayar mahal untuk itu. Ketika saatnya tiba, 5 botol terbatas, Amethyst Lionbeard Essence mungkin harus menyusut sekali lagi. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Xiao Yan. Jadi, untuk membatasi syarat pertukaran, dia hanya bisa menunjukkan resolusi seperti itu. Sialan, bukankah kekuatan mental orang tua ini terlalu kuat? Jangan bilang kalau dia tidak tertarik dengan Amethyst Lionbeard Essence. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi dengan cemas di dalam hatinya. Pintu kamar sudah dekat tapi semua yang ada di belakangnya masih sepi. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah. Hatinya dengan tenang menghitung jumlah langkah yang dia harus ke pintu. Ketika dia mencapai langkah terakhirnya, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Telapak tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh pegangan pintu. Xiao Yan terdiam sesaat saat dia memegang pegangan pintu. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dengan keras, menguatkan hatinya dan membuka pintu, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara lama yang mengurangi beban hati Xiao Yan muncul dari belakangnya. Nak. Kembali. Anda menang. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat Amethyst Lionbeard Essence. Jadi, Anda sangat beruntung. Jika itu adalah sesuatu yang lain, Anda benar-benar akan pergi dengan tangan kosong hari ini. Suara tua itu seperti guntur yang marah, menghancurkan beban yang telah dengan kuat menekan hati Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menghela nafas santai, dia tercengang menyadari bahwa punggungnya telah basah kuyup oleh keringat dingin tanpa sadar. Jika bukan karena pengerjaan yang bagus dari jubah alchemis, kemungkinan Gute di belakangnya akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ada yang memperhatikan, Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya sebelum perlahan berbalik. Menggunakan gaya berjalan yang lebih santai, Xiao Yan sekali lagi kembali ke meja di bawah tatapan tak berdaya Gute dan duduk. Setelah menarik napas beberapa kali sambil duduk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gute. Tubuhnya dengan lemah mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata sambil tersenyum, Grandmaster Gute, terima kasih atas persetujuan Anda. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Gute mengambil botol giok kecil itu. Dengan wajah yang penuh dengan kegilaan, dia memegangnya di telapak tangannya dan menghirup baunya. Seluruh wajahnya menjadi mabuk. Saat itu, aku mendengar beberapa bajingan memberitahuku tentang Amethyst Lionbeard Essence, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya bisa dianggap beruntung hari ini. Melihat cara Gute yang tergila-gila, Xiao Yan merasa sedikit kedinginan. Orang tua ini tidak tertarik pada apapun tapi dia memiliki kecintaan yang tidak normal pada barang-barang unik ini. Cintanya seperti raja yang kejam dan penuh nafsu terhadap wanita cantik.
Batuk, Grandmaster Gute, bisakah kamu mengeluarkan air mancur dingin Ice Spirit untuk aku lihat? Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut saat dia mengingatkan tanpa daya. Setelah perasaan memabukkannya hancur, Gute dengan tidak sabar menatap Xiao Yan dan mendengus, "Tunggu aku di sini. Jangan sentuh apapun." Setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia mengambil Amethyst Essence, berbalik dan secara acak mengetuk dinding untuk jangka waktu tertentu. Mengikuti suara yang teredam, sebuah lubang kecil muncul di balik dinding. "Duduklah di sana dan jangan bergerak." Sekali lagi, Gute memerintahkan dengan keras lagi sebelum menekuk badannya dan memasuki lubang. Duduk di kursi, Xiao Yan tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dengan persepsi spiritual Yao Lao, lelaki tua itu tidak akan bisa mencoba trik apapun. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Gute membawa sesuatu di tangannya dan keluar dari lubang. Dia benar-benar memblokir lubang sebelum berbalik saat dia meletakkan kotak giok putih seukuran wastafel di atas meja. Kotak giok putih itu tertutup rapat. Selain lubang untuk membukanya di bagian atas, tidak ada celah sedikit pun. Meski ditutupi oleh lapisan giok putih, Xiao Yan masih bisa merasakan es yang samar-samar merembes keluar darinya. Mengetuk kotak giok dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mau berpisah dengannya, Gute dengan hati-hati membuka penutup-penutupnya. Saat penutup dibuka, kabut dingin segera naik dan menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan turun. Mengabaikan suhu yang turun, tatapan Xiao Yan buru-buru beralih ke bagian dalam kotak giok. Dia menemukan bahwa lapisan es tebal terbentuk dengan rapi di dalam kotak batu giok. Di tengah es, ada botol giok kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan riasan. Di sekitar botol giok diselimuti oleh udara dingin yang tampaknya dapat membekukan hati orang. Menyaksikan udara dingin merembes keluar dari botol giok kecil, Gute menghela napas. Dia mendorongnya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara lemah, "Ambil. Ini adalah air mancur dingin Ice Spirit yang kamu inginkan. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.